teman-teman. Selamat pagi. Puji Tuhan, di awal bulan Juni ini kita kembali dapat beribadah secara online. Saya percaya ada sukacita melimpah dalam kehidupan kita, dan hadirat Allah tetap terasa sekalipun Bapak Ibu teman-teman ada di rumah. Karena itu pastikan Bapak Ibu dan teman-teman kita sama-sama fokus sama Tuhan, kita sama-sama mengalami Tuhan. Karena itu kita mau bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu teman-teman, saya mau ajak kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita akan mulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat awal bulan Juni ini. Kami dapat beribadah kembali secara online. Kami bersyukur karena kami dapat merasakan Tuhan. Kami tetap mengalami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami akan awali bulan ini dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan melihat betapa Tuhan menunjukkan kedahsyatannya terjadi di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan dalam ibadah hari ini, Tuhan memenuhi kami dengan sukacita. Kuasa Allah bekerja ketika kami menaikkan pujian, ketika firman disampaikan. Kuasa Allah bekerja menjamah setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan, diberikan pengharapan. Bahkan dalam hadirat Tuhan kami mengalami mujizat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan saat ini saya mau ajak setiap kita mau memuji Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mau naikkan pujian, kami terima kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sambil tepuk tangan. Kami
ada kegirangan terjadi dalam kehidupan kita, amin. Karena Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang hebat. Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas hidup Bapak Ibu, amin. Kita menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Ya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Ini saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Dengan beriman, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Ya, haleluya, haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami tinggal dalam hadirat-Mu, kami ada di dalam Tuhan. Maka perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami ada di dalam Tuhan, maka Tuhan membawa kami untuk mengalami hal-hal hebat, pengalaman iman yang hebat bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Lebih lagi kami mau
terlebih lagi di hadapan Tuhan. Dan katakan dengan penuh iman, keyakinan kita. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang dahsyat sedang Allah kerjakan di tengah-tengah kami. Dan kami sadari Tuhan sedang membawa kami kepada peningkatan iman yang lebih lagi. Melihat dengan cara Allah melihat. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan kami, meneguhkan kami, menjadikan kami orang-orang yang siap mengalami perkara hebat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, Pak Tamto menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan kami mau buka hati kami siap untuk ditaburi firman. Terima kasih Bapa yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Iya, shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Ya, saya persilakan para pelayan. Hari ini minggu pertama bulan Juni, kita masuk satu tema yang baru, saudara. Enlarge, lapangkanlah, perbesarlah. Terambil dari Yesaya 54 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya jemput kita semua deklarasikan iman kita tentang firman iman ini. Saya jemput kita angkat Alkitab kita dan kita berkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa tema bulan Juni itu adalah Enlarge. Saya sampaikan waktu itu, saya tahu sebenarnya apa yang ingin disampaikan, tetapi saya tidak tahu persis pada saat waktu disampaikan di minggu pertama bulan Juni. Sebenarnya Tuhan sedang bawa kita ke sebuah perjalanan profetis seperti apa. Tapi pada saat recording hari ini, kami baru emas juga. Ternyata memang ada satu yang sedang Tuhan lakukan berkaitan dengan tema ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya jemput kita semua untuk kita buka Alkitab kita. Yesaya 54 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Perjanjian Damai
dengan Sion. Ayat 1. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Saudaraku, kalau diangkat secara harafiah, tentu kita akan sedikit bertanya-tanya, bahkan bergumul tentang ayat yang pertama, ya. Karena biasanya kita fokus kepada ayat yang kedua, yang tadi juga kita pujikan dalam bentuk nyanyian. Yang menarik, ada kata bersorak-sorailah, hai si mandul. Saya mau angkat kata mandul, saudara ya. Apa yang disampaikan dari penulis Yesaya ini? Mandul itu tidak menghasilkan, tidak sanggup melahirkan, tidak bisa mengerti tentang kata new birth. Mandul itu seperti tidak ada hasil, tidak ada respons dari hasil pernikahan suami kepada istri, istri kepada suami. Mandul bisa diartikan sudah tidak ada harapan, sudah ada batasan, tidak akan punya anak, sudah. Keterbatasan inilah yang acap kali, saudara, bisa menekan iman percaya seseorang atas Allah yang tiada terbatas. Itu bisa menjadi kendaraan iblis untuk menekan iman kita, menciutkan iman kita. Itu bisa menjadi kendaraan iblis untuk mengintimidasi saudara dan saya. Kalau saudara ingat ya, di Alkitab banyak sekali kisah istrinya mandul, sudah usia tua, mandul pula. Tapi Tuhan berjanji nanti kamu akan punya anak. Kisah itu banyak terjadi. Kisah Abraham demikian, saudara. Kisah Hana yang akhirnya punya Samuel juga demikian. Kisah Zakaria yang punya anak siapa? Yohanes Pembaptis. Apa yang ingin disampaikan dari ayat 1 ini? Bagi saya, saudaraku, ketika pertama kali tema ini ditaruh di dalam hati saya, dalam preview 2 minggu yang lalu di khotbah, 2 minggu yang lalu, saya sampaikan, saya tahu sebenarnya apa yang Tuhan sampaikan tentang tema ini, supaya saya punya iman yang tidak terbatas. Kita sering berkata, trust Him without borders. Percaya Dia tanpa batas. Beberapa minggu ini kita selalu perkatakan, Tuhan bawa kita ke sebuah dimensi yang baru. New dimension, dimensi roh yang tiada berbatas ruang dan waktu.
Kita tanggalkan semua selubung yang menyebabkan iman kita tidak bisa melihat di balik badai, di balik masalah, di balik kenyataan pahit mungkin, di balik kemandulan, ada Allah yang tiada terbatas, yang sanggup membuat mujizat bagimu, bagiku. Tapi iblis menyelubungi kita supaya kita tidak fokus melihat sesuatu di balik badai, di balik tanda petik kemandulan itu. Kemandulan tidak sanggup untuk bisa membatalkan rencana Allah. Kalau Allah bilang kamu punya keturunan, kamu akan berbuah. Saudaraku, iblis memakai hati kita supaya keterbatasan itu, tanda petik ketidakberdayaan kita secara manusia, itu menyebabkan kita tidak lagi punya hati untuk percaya kepada Tuhan. Tidak lagi punya hati untuk percaya penuh bahwa Tuhan sanggup, saudara. Sehingga akhirnya kita dirundung ketakutan, kesedihan. Padahal Tuhan mau hati kita tetap dipenuhi oleh Allah. Tetap percaya penuh Dia ada dan sanggup beracara. Sebab Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Dia yang gagal. Kalau Allah ada di dalam diri kita, saudara, ada tandanya. Tandanya pasti sukacita. Tandanya pasti damai sejahtera. Sebuah keluarga, ketika ayahnya kerja ke luar negeri, dalam periode tertentu, ketika dia balik lagi, selain bawa berkat, tapi juga membawa kehadiran figur suami, figur ayah, ada sukacita di dalam diri keluarga itu. Demikian juga ayat ini berkata, saudaraku, sekalipun ada kemandulan, ada masalah, ada keterbatasan, pastikan ada Yesus di dalam hatimu. Kalau ada Yesus di dalam hatimu, pasti ada sukacita di dalam hatimu, saudara. Jadi jangan kita berfokus ini masalah kok belum selesai-selesai. No, fokuslah supaya kita sadar di hati kita ada Yesus. Di hati kita tidak ada tempat bagi iblis untuk mengintimidasi kita. Katakan amin. Hatimu, hatiku harus jadi tempat untuk Yesus tinggal di dalamnya, memberikan sukacita, damai sejahtera. Saudara-saudara, ketika hati kita jadi tempatnya Tuhan, Dia berkata, maka Mazmur 139 berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Itulah hati yang penuh dengan syukur. Ajaib bukan karena masalah, dia punya keterbatasan, tetapi Daud berkata, ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Hati kami benar-benar menyadarinya. Walaupun kenyataannya ada ketidakberhasilan, mungkin ada kegagalan, mungkin ada keterbatasan, mungkin ada kemandulan. Tapi kalau Tuhan kerjakan perbuatan yang ajaib di dalam diri kita, maka kejadiannya pasti dahsyat dan ajaib. Balik ke ayat yang pertama. Bersorak-sorai hai si mandul, bergembiralah dengan
bersorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Harus shout. Ada pujian, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Satu pujian yang sangat membuat langit bumi bergejolak, getar, mendengar suaranya. Harus itu yang keluar dari mulut kita, saudara. 1 Samuel 2 ayat 1-10. Pujian Hana. Hana mandul, saudaraku. Tetapi doa didengar oleh Tuhan. Dan dia punya anak Samuel yang mengurapi raja-raja, Saul, Daud. Wah, nabi yang luar biasa. Lukas pasal 1 ayat 46-55. Nyanyian pujian Maria. Walaupun dia harus mengasingkan diri kepada Elizabeth ketika hamil oleh karena roh, tapi dia naikkan pujian. Elizabeth pun sama. Di usia tuanya dia hamil Yohanes Pembaptis, dan dia juga menyanyikan, menaikkan pujian. Jadi saudaraku, apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Naikkan pujian, sorak-sorai, memekiklah, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, semuanya kita naikkan untuk Tuhan, saudara. Lihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud, saudara. Mazmur 138. Mazmur 138 ini Mazmurnya Daud, saudara. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Lihat apa yang dilakukan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Saat apa, saudara? Di hadapan Allah, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Daud bersyukur, menaikkan syukur dengan segenap hati di hadapan para Allah-Allah yang ada saat itu. Wow, yuk saudara, saat ini Tuhan mau mengencourage Anda dan saya. Naikkan syukurmu, tetap bersorak-sorai, puji sembah Dia di tengah kesulitan, di tengah kemustahilan, di tengah badai hidup yang ada di dalam perjalanan hidup kita. Katakan amin. Ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali kemahmu. Lapangkanlah, enlarge. Lapangkan ini apa maksudnya? Perbesar.
kapasitas dari kita, kapasitas iman kita. Jangan dibatasi. Saya sih dari keluarga biasa-biasa, nggak terlalu rohani seperti mereka-mereka. Pengetahuan saya tentang Alkitab juga kurang. Ya sudahlah, begini saja nggak apa-apa. No, saudara, jangan. Lapangkanlah, perbesarlah, saudaraku, kapasitas dari iman. Bulan lalu kita dibangkitkan iman dengan statement. Ketika imanmu diberi makan, makanan iman kita apa, saudara? Firman Tuhan. Maka iman kita akan semakin bertumbuh, saudara. Iman kita semakin bertambah, saudara. Berkaitan dengan kesehatan, antibodi. Iman semakin bertambah, imun semakin bertambah. Iman semakin kuat, maka imun semakin kuat. Iman semakin besar, maka imun juga semakin besar. Berarti yuk, kita perbesar, lapangkan kapasitas iman kita, sehingga semakin banyak firman iman yang bisa masuk. Saudara, ada penelitian. Einstein yang begitu jenius, saudaraku, diteliti. Ternyata Einstein baru mempergunakan kapasitas otaknya 10%. Einstein baru mempergunakan 10% kapasitas otaknya saja. Penemuannya luar biasa, betul? Teori-teorinya luar biasa. Padahal kalau dia mungkin masih diperpanjang usianya dan ditambahkan lagi, diasah lagi keilmuannya, dia pergunakan lagi untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya, bisa dibayangkan berapa banyak hasilnya. Contoh lain, Thomas Alva Edison. Tanda petik, dia sudah disuruh berhenti sekolah, tapi ibunya menambahkan terus kapasitas, semangat, doa kepada Thomas Alva Edison. Sampai hari ini ribuan penemuannya, termasuk tentang lampu dan segala macam, itu menyebabkan keturunannya sejak Thomas Alva Edison sampai hari ini, sampai nanti, itu tidak akan pernah miskin. Padahal Thomas Alva Edison sudah ditentukan oleh sekolah, dikasih surat untuk tanda petik berhenti. Sekolah udah gak sanggup. Saudaraku, kemandulan bicara keterbatasan, tidak berbuah, tidak menghasilkan, tidak ada respons. Tapi lihat, saudaraku, kalau hatinya diisi dengan sesuatu yang bersifat imani, ilahi, lihat hasilnya, saudaraku. Terobosan besar terjadi, katakan amin. Jadi yang pertama yang penting, ingat tema bulan ini, enlarge, lapangkan, perbesar kapasitasmu, saudara. Tentu dalam hal ini adalah kapasitas iman.
iman yang ada di dalam hatimu, di dalam roh. Iman itu baru bisa timbul. Ingat saudara, hatimu tidak akan pernah ada iman di dalamnya kalau tidak ada penyebab timbulnya iman. Iman timbul dari pendengaran, bukan asal dengar, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Jadi masalah yang sedang Anda dan saya hadapi, sudah 2-3 bulan pandemi COVID ini terjadi. Jelas ada masalah. Siapa yang bilang tidak ada masalah? Semua negara di seluruh dunia menghadapi masalah. Mau yang adidaya maupun negara yang berkembang, semua menghadapi masalah yang sama. Tapi bulan ini Tuhan katakan, enlarge, perbesar kapasitasmu, kapasitas iman. Pastikan di hatimu ada Tuhan. Pastikan di hatimu ada iman. Karena iman itulah dasar dari apa yang kita harapkan, dan baru akan menjadi bukti dari apa yang mungkin kita belum lihat. Dimulai dari hatimu. Pastikan ada Yesus hadir di dalamnya, dan berilah hatimu ada firman iman masuk ke dalamnya, supaya timbul iman di dalam hatimu. Dan terus perbesarlah kapasitas iman dengan cara terus konsumsi firman. Ketika kapasitas iman kita tambah besar, maka janji-janji Tuhan tentu akan makin tambah besar, tambah banyak. Saudara, ada beberapa bandara di daerah-daerah Indonesia Timur. Dulu landas pacunya pendek, saudara ya. Istri saya suka ke daerah Sorong dulu ya, Papua. Landas pacunya pendek. Karena itu pakai pesawatnya juga yang baling-baling, tidak bisa yang besar. Tapi saat ini sudah banyak bandara di Indonesia Timur yang sudah landas pacunya diperbesar, sehingga pesawat yang lebih besar bisa mendarat di sana. Demikian juga dengan iman kita sebagai landasan, sebagai dasar. Yuk perbesar, saudaraku. Karena ada berkat yang lebih besar yang bisa mendarat. Ada janji ilahi yang lebih besar yang bisa mendarat. Berkaitan dengan kabar baik, dengan visi gerbang 2020 Gate 2020. Tuhan mau perbesar pelayanan. Tuhan sudah siapkan gereja kabar baik, tapi butuh landasan yang besar juga, saudara. Apa? Kapasitas iman kita, landasan iman kita. Yuk kita perbesar landasan iman kita. Katakan amin. Berikutnya dikatakan, dan panjangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Patok-patok ini mau bicara tentang apa, saudara? Tentang relation. Kalau saya punya lahan seperti ini, saudara ya, saya akan pasti pasang patok-patoknya. Ini daerah saya patok semua. Kalau ada bagian yang saya tidak patok, tidak related, maka itu tidak menjadi daerah yang saya kuasai. Pancangkan kokoh patok-patokmu. Saudaraku, kita lebih dari hanya sekedar sebuah organisasi gereja. Kita adalah keluarga besar komunitas kabar
kita pancangkan kokoh-kokoh patok-patok kita, hubungan kita satu sama lain. Kita punya sel grup komsel namanya CS, Camp Small Group. Yuk, singkatannya CS. Jadi kita harus CS gitu ya. Jadi CS, hubungannya enak, cair, saudara, hangat. Demikian juga, saudara, dalam hal ibadah. Ya. Saya kalau setiap kali ibadah online seperti hari ini, saya pasti pantau tuh. Berapa jemaat yang sedang tune in dengan ibadah. Saya berharap saudara juga related, kuat hubungan kita satu sama lain dalam beribadah. Walaupun di tempat kita masing-masing, di rumah masing-masing, pastikan Anda saling terikat dalam satu frekuensi yang sama beribadah, saudara. Andai saya bisa punya absensi ibadah tuh ya secara online, wah saya pengen sekali tuh bikin seperti itu untuk memastikan seluruh keluarga besar Kabar Baik ini saat itu sedang beribadah. Sebab di era pandemi COVID ini, saya yakin semua pasti bisa beribadah. Nggak ada alasan nggak bisa ibadah. Alasan kuota, saya nggak bisa terima itu alasan kuota, saudara. Saya mau bandingkan pemakaian kita membuka YouTube channel dengan IG, saudara ya. Kita bisa buka IG, saudara, menyita ratusan megabyte. Tapi untuk ibadah online yang jauh lebih kecil pemakaian kuotanya, kita tidak bisa. Saya nggak habis ngerti, saudara. Kalau dibandingkan dengan ini, maka Yesaya 54 ayat 2b ini tidak kokoh itu patoknya. Ada patok yang tidak kokoh. Yuk kita saling menguatkan satu kepada yang lain. Tertanam dalam komunitas ini. Katakan amin. Saling menguatkan. Ayat 3. Dan engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Ada janji, minimal 3 janji pada ayat yang ketiga. Yang pertama, mengembang ke kanan ke kiri. Artinya Tuhan berikan kepercayaan lebih dan lebih, saudara. Itu yang pertama. Janji yang kedua, memperoleh tempat bangsa-bangsa. Kita tidak hanya bisa dapat hanya berkat dari satu tempat saja, tidak. Kita memperoleh berkat kepada banyak tempat-tempat dari berbagai bangsa. Saya mau gambarkan misalnya, kita punya online shop. Contoh saja, saudara ya. Mungkin tadinya hanya teman-teman biasa, tapi karena kita lakukan ini, enlarge kapasitas iman kita. Entah bagaimana ceritanya, tahu-tahu order datang dari luar negeri, tawaran datang dari luar negeri, endorse mungkin datang dari luar negeri. Who knows? Itu bisa Tuhan lakukan dalam hal gereja Kabar Baik Get 2020. Kalau kita tertanam saling kuat di dalam komunitas ini, saudara, kapasitas kita iman padu padan semakin besar, maka berkat bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan bisa masuk kepada komunitas ini untuk penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Yang ketiga janjinya,
akan mendiami kota-kota sunyi. Saudara, ini bicara tentang apa? Tuhan atur kehidupan kita. Saudara, ada banyak orang berusaha nyari perumahan mana yang masih terjangkau untuk bisa saya beli ya. Nabung, saudara. Itu pun nabung kadang-kadang masih gak ngejar untuk beli. Ya sudahlah, ngekos aja. Tapi ini janjinya mendiami kota-kota. Wah, saudara, Tuhan bisa angkat derajat kita, saudara. Dalam pelayanan kabar baik, Tuhan bisa percayakan kota untuk kita diami, satu tempat untuk kita diami, untuk melayani lebih banyak jiwa di sana. Amin. Hari ini kita mau bicara tentang satu tema, endless. Dan Tuhan ingatkan, kapasitas imanmu harus besar, saudara. Kapasitas imanku harus besar. Keterbatasan apapun, masalah apapun, kemandulan apapun, jangan sampai menyebabkan hati kita kurang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pastikan di hati kita ada firman iman, dan pastikan firman iman itu kita konsumsi terus sehingga kapasitas kita menjadi lebih besar. Yuk kita pancangkan kokoh patok-patok kita, erat persaudaraan kita, saling menguatkan, saling komun satu sama lain. Maka janji-janji Allah kita terima, kita raih. Amin. Saya jemput para imam musik. Saya bersyukur hari ini kita juga diundang untuk semeja hidangan dengan Yesus. Saya percaya, saudara, ketika Yesus ada di dalam hati kita, banyak rencana ajaib dahsyat yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu akan terjadi. Jangan beri ruang iblis menekan, mengintimidasimu melalui kenyataan pahit yang mungkin ada. Firman berkata, Engkau beserta kami, maka kuat tubuh dan jiwa kami. Kita pujikan pujian ini, saudara. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Amin. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja.
Kami menanti-nantikan Engkau. Engkaulah satu-satunya yang kami perlu di dalam hidup kami. Sebab jikalau Engkau hadir dalam hidup kami, maka semua rencana pasti tergenapi dalam hidup kami. Dan kami jadi tenang karena Engkau beserta dengan kami. Engkau bekerja di dalam kami, dan tidak ada hambatan, keterbatasan apapun, badai apapun yang sanggup menggagalkan pekerjaan Allah dalam hidup kami. Kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau persatukan kami menjadi satu keluarga besar, komunitas Kabar Baik. Kepala keluarganya adalah Yesus sendiri. Ajar kami untuk komunion, solid, saling menguatkan, saling berrelasi dengan baik, Tuhan. Dan kami percaya janji-janji Allah pasti tergenapi dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga bersyukur Engkau juga persatukan kami dengan kuasa kebangkitan-Mu melalui perjamuan ini. Karena itu kami persiapkan hati kami untuk semeja hidangan dengan Kristus. Saya jemput pelayan perjamuan. Terima kasih Tuhan. Pada minggu pertama bulan Juni ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengundang kembali kami untuk semeja hidangan dengan Engkau. Dan untuk kami yang Engkau undang melayani-Mu di meja perjamuan-Mu, Suci Kuduskan melayani kami, izinkan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Perjamuan ini adalah milik, ambil alih seluruh keberadaan diri kami menjadi pelayan di perjamuan ini. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat. Sucikan, kuduskan, izinkan kami menerima perjamuan-Mu, dan kami dipersekutukan dengan Engkau. Engkau di dalam kami, kami di dalam. Dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau lepaskan kuasa-Mu bekerja atas roti dan anggur ini. Engkau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminum, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan. Engkau di dalam kami, kami di dalam, dan semua janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Dan kami siap masuk ke dalam perjamuan ini. Dalam nama Yesus, firman. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
nantikan, Kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Kau menantikan, Kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. saya jemput kita semua angkat roti ini dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita baca-bacakan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya jemput kita semua angkat cawan menyiapkan syukur kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kita yang mau memperbesar kapasitas iman kita dan meraih janji-janji Allah, karena Ia yang kerjakan di dalam diri kita, bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman diberkati, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Pastikan Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Dan Bapak Ibu teman-teman bisa melihat di layar kaca handphone atau laptop Bapak Ibu bisa lihat ada nomor rekening BCA di mana Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan umum, persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan benih iman bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mentransfer melalui rekening BCA, Bapak Ibu juga boleh mentransfer melalui GoPay dengan nomor handphone Ibu Tiomari. Untuk nomornya Bapak Ibu bisa meminta dari Ketua CS, dan untuk setiap transfer persembahan yang Bapak Ibu sudah lakukan,
bisa dilaporkan kepada ketua CS sehingga bisa dikonfirmasi kepada bendahara gereja. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, kita mau baca power statement ini biar ini menjadi iman di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan, maupun persembahan persepuluhan dan juga pembangunan rumah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap kita. Kemudian ada beberapa pengumuman yang kami akan sampaikan. Sepanjang minggu ini kegiatan di Ruko GB Kabar Baik tidak ada, tapi kita tetap mengadakan doa pagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Doa pagi diadakan jam 5 pagi sampai jam 6. Jadi Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu teman-teman kita sama-sama melatih diri kita untuk bangun pagi, berdoa bersama, dan doa pagi dapat dilakukan di rumah masing-masing. Ini sesuatu yang sangat mudah, karena itu kami mengajak Bapak Ibu teman-teman kita sama-sama sepakat dalam doa. Kemudian Bapak Ibu, setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat kita ada menara doa dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa jam 8 malam sampai jam 9 malam. Ini sesuatu yang sangat menarik karena kita dilatih menjadi pasukan doa. Nah, kami mengajak Bapak Ibu teman-teman kita sama-sama aktif untuk ikut dalam menara doa. Menara doa juga dapat dilakukan di rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa sama-sama terlibat dalam menara doa. Kemudian Bapak Ibu, setiap hari Sabtu jam 4 sore kita ada tayangan ibadah Sabtu Ceria. Nah, kami rindu supaya setiap anak-anak dari Bapak Ibu tetap mengalami Tuhan, tetap mengalami pertumbuhan kerohanian. Karena itu kami menghimbau Bapak Ibu untuk memastikan putra-putrinya sebelum jam 4 sudah siap. Ya, jadi bisa sama-sama beribadah Sabtu Ceria, dan pastikan juga supaya anak-anak ikut aktif dalam ibadah tersebut. Nah, kemudian di malam harinya kita ada doa malam dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Khusus untuk doa malam ini kita lakukan dengan aplikasi Zoom Meeting. Jadi Bapak Ibu yang belum menginstal, boleh diinstal dulu di handphone masing-masing. Dan kita mau sama-sama mengalami Tuhan dalam ibadah doa malam yang kita adakan setiap Sabtu. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang kami sampaikan. Dan kami percaya minggu depan dalam ibadah yang dilakukan baik secara online maupun secara pertemuan langsung, kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Terus dukung dalam doa untuk apa yang sedang terjadi atas Indonesia, supaya keadaan yang sedang terjadi, yaitu virus yang sedang ada di seluruh dunia ini boleh segera berhenti, dan kita percaya kita boleh sama-sama bertemu kembali. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah hari ini dan kita mau tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan hari ini. Kami percaya di hati-Mu ada kami. Di hati kami cuma ada Engkau. Dan kami percaya Indonesia juga ada di dalam hati-Mu. Damai sejahtera
kasih karunia-Mu, kuasa-Mu tercurah atas Indonesia. Kami percaya Indonesia tetap penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lawatan Allah terjadi pada semua umat-Mu di Indonesia Tuhan. Untuk pemerintahan, para aparatur, untuk para medis Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan. Dan kami percaya untuk apa yang dicanangkan tentang new normal, kami percaya Allah Roh Kudus Engkau bekerja untuk sebuah new normal di Indonesia. Ini related dengan gerakan new dimension juga, dimensi yang baru, new dimension, new normal, di mana Allah Roh bekerja atas kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak, pelajar-pelajar yang ada, teristimewa para peserta didik dari sekolah Kristen Kabar Baik. Kami percaya mereka semua tetap bersemangat untuk studi. Kami percaya juga Tuhan, kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan juga Indonesia tentu adalah sesuatu yang ada di bawah kendali-Mu. Apapun yang menjadi kebijakan yang ditetapkan, kami percaya semuanya ada di dalam kendali-Mu, semuanya ada dalam proteksi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk gerbang 2020. Kami percaya pintu gerbang Gate 2020 terbuka. Kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan beralih masuk kepada pundi-pundi Kabar Baik. Dan akhirnya kami lihat proposal Gria Kabar Baik Grika approve, dan Gria Kabar Baik rumah keagungan-Mu, rumah pemulihan segala bangsa berdiri, dan Engkau yang menyemarakan rumah keagungan-Mu ini, dan banyak jiwa datang kepadamu, dipulihkan, mengalami kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk pemilik C1 nomor 4, Blok G nomor 7. Kami yakin dan percaya memberkati mereka, dan mereka tetap akan menjadi bagian yang indah dalam pelayanan Kabar Baik dulu, sekarang, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus. Kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Dan aku percaya Kau buka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan atas kami kasih, sukacita, damai sejahtera berkat terlimpah dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik kami, mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.